Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas penyebab tim yang punya kualitas lebih tinggi bisa kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah. Oke guys, jadi saya perhatikan masih banyak banget teman-teman yang belum memahami penyebab timnya kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit contoh penyebab utama kenapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya cukup mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Lalu klik websitenya Kiano Official di sini. Kemudian klik hubungi admin Kiano Official via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya, "Bang, saya mau top up game top 11 bang, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Dan jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11 guys. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah masuk di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-15 kompetisi liga. Dan untuk sementara, tim saya saat ini masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 39 poin. Selisih 2 poin dengan posisi 2 dan posisi 3 klasemen, yang masing-masing berhasil mengoleksi 37 poin. Tapi musim ini tim saya memang bermain kurang maksimal. Ya, 2 hari yang lalu tim saya FC Buteng harus menelan kekalahan pahit di liga setelah ditundukkan Embry FC dengan skor tipis 2-1. Dan akibat kekalahan tersebut akhirnya membuat posisi 4 besar kembali memanas di pertengahan musim ini guys. Kemudian di kompetisi Liga Elite, tim saya akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar setelah meraih 8 kemenangan beruntun. Dan dengan hasil tersebut, akhirnya tim saya sukses menduduki posisi 2 klasemen dengan raihan 24 poin. Ya, jumlah poinnya sama dengan pemuncak klasemen yaitu South Sumatra FC, bedanya tim lawan unggul produktivitas gol. Sementara di kompetisi Cup, tim saya baru-baru ini bermain kurang maksimal. Nah, kemarin tim saya baru saja ditahan imbang SK Seoul Nice dengan skor 2-2 di kandang sendiri guys. Ya, meskipun saat itu saya nggak hadir, tapi banyak warga yang mendukung tim saya yang membuat tim saya unggul penguasaan bola hingga 62%. Selain itu, tim saya juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total melakukan 20 attempt, 9 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan yang sejatinya melakukan lebih sedikit tembakan justru mampu mencetak gol penyeimbang yang membuat efektivitas atau efisiensi mereka lebih baik dari tim saya. Dan penyebab tim saya bermain kurang maksimal di 5 pertandingan terakhir bukan tanpa alasan guys. Jadi kekalahan maupun hasil seri yang diderita oleh tim saya memang kesalahan saya sendiri karena saat itu saya tidak sempat melatih tim saya guys. Nah, ini terlihat dari catatan asisten manajer yang bilang kita sebaiknya melatih pemain dengan intensif. Dan ini juga terjadi ketika tim saya menelan kekalahan di liga ya guys ya, dimana saat itu asisten manajer bilang tim perlu berlatih bersama agar terorganisir. Nah, dengan melihat komentar dari asisten manajer, sekarang kita sudah tahu salah satu poin utama tim kita kenapa bisa bermain kurang maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Jadi, agar tim kita selalu main bagus, usahakan kita harus konsisten melatih tim tiap hari untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman ya guys ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melatih tim setiap hari, kamu bisa cek videonya di channel saya. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya perhatikan akhir-akhir ini teman-teman yang nonton video-video saya nggak pada like videonya guys. Ini saya nggak tahu alasannya kenapa. Entah itu karena tangannya kram, jempolnya keseleo, atau gara-gara nggak ada iklan di game Top 11, atau memang teman-teman tipikal orang-orang yang medit like semua ya guys ya. Orang-orang medit like, atau mungkin video saya kurang menarik, saya nggak tahu pasti. Yang saya tahu dengan teman-teman like, komen maupun share di video saya, itu berarti
teman-teman sudah memberikan support yang luar biasa untuk saya agar terus semangat membahas seputar game Top 11 lagi ke depannya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Berkat dukungan dari teman-teman semua, saya terus semangat membahas seputar game Top 11 di setiap harinya, guys. Atau misalkan teman-teman ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi peran manajer saat ini sangat penting banget ya guys ya, karena dengan kehadiran kita di sisi lapangan, tentu ini bisa membuat tim kita punya dimensi permainan yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa mengatur taktik, strategi maupun formasi saat pertandingan berlangsung. Apalagi jika ada salah satu pemain yang kita miliki bermain kurang maksimal, jadi kita bisa segera menggantinya. Sementara jika kita tidak hadir di sisi lapangan, kita tidak bisa melakukan perubahan ketika tim kita tertekan, guys. Ya, meskipun terkadang ketika kita hadir, tim kita bisa aja kalah, tapi seenggaknya kita udah berusaha melakukan yang terbaik untuk tim kita. Jadi saran saya, jika tim kamu akan menghadapi tim lawan yang punya kualitas lebih besar atau lebih kuat, usahakan kamu hadir di sisi lapangan ya guys ya. Dengan begitu, kans kamu meraih kemenangan menjadi lebih terbuka. Oh ya guys, tapi ada hal lain lagi nih yang menurut saya jauh lebih penting yang mungkin harus teman-teman pahami ketika tim kita kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah. Oke, jadi hal yang harus teman-teman pahami ketika tim kamu kalah oleh tim yang terlihat lebih lemah biasanya itu karena pemain kamu kalah dalam kualitas individu, guys. Nah, setelah pertandingan selesai, di sini kita bisa perhatikan letak lemah serta kelebihan kedua tim. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman kalau sekarang HP Poco X6 5G lagi turun harga loh, guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan berencana beli smartphone baru buat main game Top 11, kamu bisa cek produknya di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi pemain dengan performa 7 ke atas bisa dianggap pemain dengan performa bagus, sementara pemain dengan performa di bawah 7 dianggap pemain yang punya performa jelek. Nah, di sini kita perhatikan rata-rata performa pemain-pemain saya ada di angka 7 ke atas, dan hanya satu pemain saja yang dapat performa 6, yaitu Nathan Joe Aon yang bermain di posisi gelandang bertahan. Sementara tim lawan juga sebenarnya main bagus, tapi ada beberapa pemain yang punya performa jelek. Total ada 5 pemain yang punya performa di bawah 7, guys. Pertama, back sayap kiri mereka, kemudian gelandang tengah, gelandang serang tengah, penyerang sayap kanan, dan penjaga gawang mereka rata-rata dapat performa di bawah 7. Ya, meskipun dari segi kualitas mutu tim maupun individu mereka punya kualitas yang terlihat lebih besar, tapi jika kita perhatikan lebih teliti, kita bisa melihatnya di sini bahwa tim lawan tidak memiliki pemain-pemain yang kreatif, terutama di area tengah, guys. Jadi pemain kreatif adalah aset yang sangat berharga dalam sebuah tim. Kehadiran mereka bisa mengubah jalannya permainan untuk bisa memberikan kejutan bagi tim lawan saat pertandingan berlangsung. Selain itu, pemain kreatif juga seringkali memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang tidak terlihat oleh pemain lain, guys. Mereka bisa menemukan solusi inovatif untuk mengatasi situasi sulit di lapangan. Dan pemain kreatif juga dapat menarik perhatian lawan dengan pergerakannya yang unpredictable atau tak terduga. Nah, hal ini bisa membuka ruang bagi rekan setimnya untuk melakukan serangan balik atau mendapatkan posisi yang menguntungkan di area pertahanan lawan. Dan yang terakhir, pertahanan lawan akan kesulitan memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pemain kreatif. Hal ini membuat pertahanan lawan menjadi rentan terhadap serangan. Selain kreatif, pemain-pemain saya juga punya atribut umpan dan tackle yang lebih baik dari pemain tengah lawan, guys. Jadi, jika kita punya gelandang dengan atribut umpan dan tackle yang baik, memungkinkan pemain kita untuk merebut bola dari lawan dengan efektif. Dan dengan kemampuannya ini, gelandang tengah tim saya bisa mencegah tim lawan untuk mengembangkan permainannya, guys, terutama di area tengah. Dan jika berhasil, bukan tidak mungkin suplai bola dari tengah ke penyerang menjadi terhambat. Atau pemain tengah lawan juga tidak bisa dengan leluasa memberikan suplai bola yang baik pada rekan setimnya yang ada di depan, guys. Selain itu, kemampuan membaca permainan yang baik membuat mereka bisa mengantisipasi pergerakan lawan dan menempatkan diri di posisi yang tepat untuk menghentikan serangan. Nah, dengan atribut umpannya yang bagus, nantinya umpan-umpan akurat dan kreatif dari pemain ini bisa membuka ruang bagi rekan timnya untuk menyerang. Jadi mereka bisa mengubah tempo permainan dengan cepat kapan aja, dari bertahan ke menyerang, guys. Pemain dengan kombinasi kemampuan ini seringkali bisa menemukan solusi inovatif untuk mengatasi situasi sulit di lapangan. Jadi mereka bisa menjadi penyelamat tim kita saat keadaan sulit, guys. Ya, singkatnya, pemain dengan kombinasi kemampuan ini adalah
pemain serba bisa yang dapat memberikan kontribusi besar bagi tim kita, dan itu yang membuat tim lawan kesulitan untuk bisa mengembangkan permainannya, serta mereka juga kesulitan untuk bisa memberikan suplai bola pada rekan setimnya yang ada di depan, guys. Dan dengan begitu, produktivitas mereka di lini serang menjadi kurang optimal ya guys ya, karena lini serang mereka tidak mendapatkan suplai bola yang baik dari gelandang tengah yang mereka tempatkan saat pertandingan berlangsung. Oke, dan selain dari duel di area tengah, tim lawan juga terlihat memiliki pemain yang cukup bagus di area pertahanan, guys. Ya, terlihat bagus, belum tentu bagus ya guys ya, karena kita masih bisa membandingkan beberapa skill atau atribut antara back, tengah dengan striker yang kita miliki, dimana kedua pemain memang memiliki skill yang identik sama, entah itu center back maupun striker. Jadi mereka memiliki atribut kekuatan, penempatan posisi, dan sundulan juga, guys. Jadi baik back tengah maupun striker membutuhkan kekuatan fisik yang bagus. Back tengah memerlukan kekuatan untuk memenangkan duel udara, menjaga posisi, dan menghalau serangan lawan. Begitupun dengan striker yang juga membutuhkan kekuatan untuk menahan benturan dengan back lawan, guys, serta memenangkan duel udara maupun melakukan tembakan keras. Keduanya seringkali diandalkan dalam situasi bola-bola atas. Back tengah menggunakan sundulan untuk menggagalkan serangan lawan atau memulai serangan balik, sedangkan striker menggunakan sundulan untuk mencetak gol. Selain itu, baik back tengah maupun striker harus memiliki pemahaman yang baik tentang ruang dan waktu di lapangan. Back tengah harus pandai menempatkan diri untuk memotong umpan lawan dan menutup ruang tembak, sementara striker harus pandai mencari ruang kosong untuk menerima umpan dan menciptakan peluang mencetak gol. Lalu, apa jadinya nih jika striker memiliki atribut yang lebih baik? Nah, jika seorang striker memiliki atribut kekuatan, sundulan, dan penempatan posisi yang lebih baik daripada rata-rata back tengah lawan, maka ia akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi pertahanan lawan. Sebagai contoh, jika striker memiliki atribut sundulan yang lebih baik, nantinya striker tersebut akan lebih sering memenangkan duel udara di kotak penalti, sehingga meningkatkan peluang untuk mencetak gol dari umpan silang ataupun tendangan sudut. Nah, kekuatan fisik yang bagus juga memungkinkan striker kita untuk menahan bola dengan lebih baik saat ditekan oleh back lawan, guys, sehingga memberikan lebih banyak waktu bagi rekan timnya untuk memberikan dukungan di area depan. Dan kesimpulannya, ya meskipun back tengah dan striker memiliki peran yang berbeda di lapangan, namun keduanya membutuhkan atribut fisik dan teknik yang hampir serupa. Jadi jika seorang striker memiliki atribut yang lebih baik daripada back tengah lawan, maka ia akan menjadi pemain yang sangat berbahaya dan sulit untuk dihentikan oleh back tengah lawan. Begitupun sebaliknya. Dan itu terbukti di mana Jens mampu mengemas 3 gol atau mencetak hat-trick ke gawang tim lawan, guys. Nah, berkat kemenangan tersebut akhirnya tim saya bisa lolos ke babak 16 besar Liga Elite musim ini. Ya, saya harap tim saya maupun tim yang teman-teman kelola, khususnya yang nonton video ini, timnya mampu bermain bagus dan di akhir musim nanti semoga tim kita sukses meraih gelar juara. Ya, kita harap seperti itu ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya sama seperti di sepak bola nyata ya guys ya. Jadi dalam game Top 11 pun banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Meskipun memiliki pemain dengan rating tinggi dan taktik yang matang, tim kuat pun bisa mengalami kekalahan dari tim yang dianggap underdog. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya antara lain yaitu karena pemilihan formasi dan taktik yang kurang tepat. Tentu bisa membuat tim kuat pun kesulitan menghadapi tim yang terlihat lebih lemah. Selain itu, kekompakan antar pemain juga sangat penting loh guys. Jadi jika chemistry tim kurang baik, maka performa tim secara keseluruhan pun bisa menurun. Kemudian pemain yang kelelahan atau cedera juga akan kesulitan untuk bisa memberikan performa terbaiknya guys. Apalagi jika kita tidak hadir saat pertandingan. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan saat ada pemain kita yang bermain tidak dalam performa terbaiknya. Lalu strategi lawan. Nah, tim yang lebih lemah pun bisa memanfaatkan kelemahan tim kuat dengan strategi yang tepat seperti counter attack atau pressing tinggi. Terakhir, faktor keberuntungan. Ya, jadi dalam game, faktor keberuntungan seperti tendangan bebas yang masuk atau kesalahan kiper juga bisa menentukan hasil pertandingan ya guys ya. Faktor hoki namanya. Jadi dalam game Top 11 kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tim di atas kertas, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti strategi, taktik, dan keberuntungan juga. Dengan memahami faktor-faktor ini nantinya
Saya harap kita bisa meningkatkan peluang tim kita untuk meraih kemenangan ke depannya, guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Dan jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya, guys. Karena like itu gratis ya, guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.